Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat Az-Zukhruf ayat 72 insyaallah sampai ayat ke-76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Allah berfirman yang artinya dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu. Ya, ayat 71 belum selesai Bu ya. Afwan. Ya, kemarin agak panjang ya. Alhamdulillah diingatkan. Jazakumullah khair. Ayat ya sedikit lagi itu ya. Baik, perhatikan ayat ke-71. Di faidah yang keberapa? Faidah yang kedua ya, yang kemarin tidak sampai selesai. Saya bacakan kembali ayatnya, ayat ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun
wa antum fiha khalidun. Masuklah kamu, thayyib. Yutafu alaihim, diedarkan kepada mereka piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati, dan terdapat segala sesuatu yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, faedah pertama sudah kita bahas, bahwa seorang hamba itu akan dikumpulkan bersama istrinya yang beriman di dalam surga dalam keadaan senang dan gembira. Taib. Kemudian faidah kedua dari ayat ke-71. Faidah pertama tadi diambil dari ayat ke-70. Faidah dari ayat ke-71, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kenikmatan dan kesenangan serta kemewahan surga. Nah, di antara gambaran kenikmatan dan kesenangan itu adalah dihidangkan kepada mereka makanan dan minuman dalam piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi diedarkannya piring-piring dan gelas-gelas, yaitu bukan piring kosong, bukan gelas yang kosong. Pasti terisi dengan makanan dan juga minuman. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang semakna dengan ini juga bisa kita lihat di beberapa ayat yang lainnya. Di surat Al-Waqi'ah ayat 17-18 sudah pernah kita bahas, Bu, ya? Al-Waqi'ah surat keberapa? Surat Al-Waqi'ah surat keberapa? 56. Di ayat 17-18. Perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yutafu alaihim wildanum mukhalladun. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in, dengan membawa gelas, cere ataupun seloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Mereka tidak pening karenanya, tidak pula mabuk. Jadi walaupun yang dihidangkan itu adalah air dari sungai Arak, mereka tidak mengalami suda. Ya, tidak mengalami rasa pening, pusing atau mabuk. Kenapa? Karena arak yang ada di sana itu tidak memabukkan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya piring-piring dan gelas-gelas itu berarti ada isinya. Di surat Al-Insan ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Surat Al-Insan surat keberapa? 76. Kalau tadi Al-Waqi'ah 56. Al-Insan ayat 15-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddati wa akwabin kanat qawarira. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Allah berfirman yang artinya dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Barakallahu fikum. Jadi disebutkan dengan zahab bahwa piring dan gelas-gelas itu dari emas, juga disebutkan di sini dari perak. Kedua-duanya sejatinya adalah barang berharga. Begitu ya, barang yang antik, barang yang mewah, yang menjadi perhiasan bagi manusia. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukir, yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Maksudnya bejana-bejana yang dihidangkan yang berisi makanan dan minuman itu pas untuk mereka. Tidak kekurangan juga tidak berlebih-lebihan, sesuai dengan takaran masing-masing yang dibutuhkan. Ini semuanya menjelaskan kepada kita tentang fasilitas yang begitu nikmat, kesenangan yang begitu sempurna, dan kemewahan yang luar biasa dari gambaran yang ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Nah pun demikian di dalam ayat ini, yakni surat Az-Zuhruf ayat ke-71, juga disebutkan sebagaimana dua ayat yang tadi. Dihidangkan kepada mereka makanan dan minuman dalam piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Model bejana yang paling indah. Jadi model bejana yang ada di sana itu model yang paling indah, mengagumkan, mewah dan sedap dipandang mata. Tadi di surat Al-Insan, jadi bejana-bejana tadi itu terbuat dari bahan yang paling mewah, bahan yang antik, sehingga menjadi perhiasan. Dan tentunya mengagumkan dan sedap dipandang mata. Taib. Gambaran kenikmatan surga berikutnya. Di dalam surga itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fiha ma tashtahihil anfus. Di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati. Wa taladzul a'yun, dan sedap dipandang mata. Kemudian wa antum fiha khalidun, dan semua itu dinikmati secara kekal abadi, tanpa ada rasa jemu, tanpa ada rasa bosan. Taib. Jadi ketika kita di dunia ini membayangkan yang nikmat-nikmat dan kenikmatan itu berlanjut sepanjang masa, kekal abadi untuk selama-lamanya, mungkin saja muncul di dalam benak manusia, apa enggak bosan ya keadaan seperti itu? Begitu kan? Ibu, kalau setiap hari kita makan enak, enggak usah nunggu 1 bulan lah, 10 hari saja ibu makanannya enak terus, kira-kira bosan enggak ibu? Bosan. Kita akan jenuh, akan jemu dengan hidangan-hidangan yang enak dan lezat. Bisa jadi akhirnya muncul keinginan-keinginan makan itu dengan yang biasa-biasa saja.
Karena yang enak-enak itu kalau keseringan juga berubah jadi enak. Sehingga ya manusia mengalami kebosanan. Akhirnya pengen lagi sama ikan asin. Begitu ya. Barakallahu fikum. Mungkin sesekali gorengan, begitu kan? Atau istilah orang tuh apa? Ada hari-hari dia makan makanan sehat gitu. Satu hari kayak balas dendam, itu apa namanya? Ya begitulah ya. Hah? Misalkan ya, ibu 6 hari ini tidak makan gorengan. Nanti satu hari biasanya membolehkan diri sendiri makan itu. Sekadarnya. Nah begitu. Itu di dunia. Di dunia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah di akhirat tidak akan terjadi yang namanya malal. Yang namanya kejemuan dan juga kebosanan. Justru semakin ya berlalunya waktu, kenikmatan-kenikmatan itu semakin dirindukan dan semakin bertambah nikmat. Itu indahnya surga. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi semua yang diingini hati ada, kemudian semua yang sedap dipandang mata juga ada, dan itu semua dinikmati secara kekal abadi. Maka semua ungkapan keindahan, kelezatan, dan juga kebahagiaan tidak akan mampu mensifati keindahan surga beserta kenikmatannya. Jadi mau dengan kata-kata indah seperti apa, mau dengan gambaran kebahagiaan seperti apa, maka sejatinya tidak bisa mensifati hakikat daripada keindahan surga itu. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil jannah. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai ahli surga. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal firdaus wa na'udzubillah min azabin nar. Ya, sedang hujan, semoga Allah mengijabahnya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kemudian di ayat yang lain di surat Fussilat ayat 31 ayat 32 Allah juga menjelaskan ungkapan yang mirip. Allah berfirman, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Di dalamnya kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Apa yang diinginkan, apa yang diminta oleh manusia itu semuanya akan didapatkan. Nuzulam min ghafurir rahim. Semua itu ya anugerah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Zat yang maha pengampun, maha penyayang. Di surat As-Sajdah ayat 17 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yakni bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi apa yang Allah janjikan berupa pahala surga dan juga kenikmatannya itu tidak ada yang diketahui oleh manusia. Makanya tadi ya, ungkapan keindahan, kelezatan dan kebahagiaan itu tidak bisa mensifati hakikat keindahan dari surga itu dengan yang sebenar-benarnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nabi SAW juga menyampaikan di dalam sebuah hadis, yakni hadis qudsi,
riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, Allah taala berfirman, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah menyediakan untuk para hambaku yang saleh apa yang telah Allah sediakan, kenikmatan sempurna di surga. Bagaimana gambarannya? Mala ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Ibu kalau sedang membaca gambaran-gambaran kenikmatan surga, ada nggak bayang-bayang di dalam benak kita? Ada Bu? Ada lah, ya mesti ada bayang-bayang. Nah, hakikat dari nikmat surga itu jauh sekali dari apa yang dibayangkan manusia. Bayang-bayang manusia tentang segala sesuatu yang indah-indah itu terbatas hanya apa yang pernah dia lihat, apa yang pernah dia rasakan, apa yang pernah dia kunjungi. Kan begitu. Nah, hakikat dari nikmat surga itu jauh melampaui apa yang dibayangkan oleh manusia. Senikmat apapun apa yang dibayangkan oleh manusia itu, karena dia pernah mengunjungi misalkan satu tempat yang terindah. Kalau misalkan disebut sungai-sungai surga, begitu ya. Kalau ada orang misalkan pernah keliling ke destinasi wisata sungai-sungaian, begitu ya, ya sebatas yang pernah dia lihat yang paling indah. Kalau orangnya pernah ke Swiss sana, di Eropa, mungkin dia ngebayanginnya sungai yang ada di Swiss sana. Gitu. Kalau ibu orang Balikpapan tidak pernah kemana-mana, gitu. Barakallahu fikum. Kira-kira bisa bayangin tidak? Nah, susah ngebayangin, begitu. Tidak mungkin dibayangkan dengan Sungai Ampal, begitu kan? Kan begitu. Nah, kalaupun manusia pernah mengunjungi tempat terindah sekalipun terkait dengan sungai-sungai, kemudian dia dengar ternyata di surga juga terdapat sungai-sungai dengan beraneka ragam. Maka ya bayangan dia sebatas itu. Sungai terindah versinya dia yang pernah dia kunjungi, yang pernah dia lihat langsung, yang pernah dia mungkin rasakan kenikmatan sungai itu. Ya sebatas itu saja. Nah, hakikat daripada nikmat surga itu jauh melampaui apa yang ada dalam benak manusia. Makanya nanti kalau kita lihat aslinya di surga sana, maka tadi ya kata hadis qudsi ternyata jauh dari apa yang kemudian dibayangkan di dalam benak manusia sebelumnya. Barakallahu fikum. Orang itu kan bisa membandingkan sesuatu dengan apa yang pernah dia lihat, begitu kan? Apa yang pernah dia rasakan. Baik. Di surat Al-Furqan ayat ke-24, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Penghuni-penghuni surga pada hari itu khairum mustaqarra, paling baik tempat tinggalnya, wa ahsanu maqila, paling indah tempat istirahatnya. Begitu. Tempat tinggalnya paling indah, tempat istirahatnya paling baik, tempat tinggalnya itu paling indah, paling mewah. Nah, itulah surga. Ditambah lagi orangnya pun dalam keadaan bahagia. Ya enggak Ibu?
Kalau orang-orang yang saat ini seperti akhir tahun, awal tahun seperti ini, mereka itu healing. Itu kira-kira kenapa mereka healing? Jawab Ibu. Ada yang mau healing? Ya, karena mereka itu stres. Mereka healing supaya menghilangkan stres. Kan begitu Bu? Iya tidak ini? Jadi orang-orang yang healing itu sejatinya orang-orang yang sedang itu. Ibu tidak healing Bu? Alhamdulillah, berarti normal semua gitu. Barakallahu fikum. Kita alhamdulillah hari-hari healing, kan begitu ya? Baca Quran healing, sholat healing, tahajud healing, ibadah juga healing, kajian healing, semuanya healing. Jadi tidak perlu healing kemana-mana, staycation aja di rumah. Barakallahu fikum. Ya Ibu. Jadi jangan bersedih hati ya yang tidak bisa jalan-jalan. Anda berarti selamat dari stres. Nah, di surga itu sudah mah tempatnya nikmat, istirahatnya paling indah. Barakallahu fikum. Orang-orangnya juga dalam keadaan yang terbaik. Gitu ya. Kalau di dunia orang tadi healing, maka rata-rata tujuannya menghilangkan stres. Karena mereka stres, keadaan jiwanya tidak stabil. Hiruk pikuk dunia, kesibukan dunia yang luar biasa. Belum macetnya, belum berjubelnya manusia, belum persaingan hidup yang begitu ketat. Akhirnya mereka butuh healing. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan jiwanya tidak tenang. Mereka healing ingin mencari ketenangan. Apakah di tempat healing bisa tenang? Belum tentu. Ada suami istri healing, kerjaannya cekcok aja. Ya. Suaminya pengen ke sini, istrinya pengen ke sini. Kata suaminya, jam sekarang kita makan. Kata suaminya, belum lapar, nanti saja. Cekcok lagi. Ya. Ini katanya mau healing. Itu namanya bukan healing, Ibu. Healing yang bikin rungsing. Barakallahu fiikum. Nah, di surga tidak seperti itu. Ya sudah mah tempatnya tempat terindah, tempat termewah, orang-orangnya pun dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan yang sempurna jiwa dan raganya. Makanya Nabi sebutkan tuh di hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunadi munadin, yakni fi ahlil jannah. Akan diserukan bagi penduduk, yakni bagi penduduk ahli surga, innalakum antasihhu fala tasqamu abadan. Ini terjemahannya agak kebalik. Wa innalakum antahyau fala tamutu abadan. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abadan. Wa innalakum antan'amu fala tab'asu abadan. Rawahu Muslim. Akan diserukan yunadi munadin, seorang penyeru berseru, yakni kepada ahli surga. Nanti saya koreksi itu ya terjemahannya. Innalakum antasihu, kalian akan senantiasa sehat. Fala tasqamu abadan, tidak akan pernah merasakan sakit selama-lamanya. Wa innalakum antahyau, dan bagi kalian kehidupan. Fala tamutu abadan, maka kalian tidak akan mati untuk selama-lamanya. Wa innalakum antashibbu, dan sesungguhnya bagi kalian antashibbu, masa muda. Fala tahramu abadan,
di mana kalian tidak akan pernah menjadi tua untuk selama-lamanya. Wa innalakum an tan'amu, dan bagi kalian juga kenikmatan. Kalian bisa bernikmat-nikmat, bersenang-senang, berlezat-lezat. Fala tab'asu abadan, tidak akan ada kesusahan, tidak akan ada kejemuan untuk selama-lamanya. Masya Allah, Ibu, sehat terus tanpa sakit, hidup terus tanpa mati, muda terus tanpa tua, nikmat terus tanpa bosan dan tanpa susah. Nikmat nggak ini? Ibu secara rehat sekarang? Alhamdulillah. Sehat kita itu bercampur dengan apa, Bu? Bercampur dengan sakit, kan begitu ya? Sehat kita di dunia apakah sempurna? Tidak. Ibu kalau di web, apa namanya ini? Swab. Kayak dulu itu apa namanya, Bu? Di swab, di tes, rapid test. Kira-kira secara rehat tidak? Kayaknya kena virus semua ini. Ya kan? Ungsrak-ingsrek, ya. Butak-batuk. Kita kalau di tes rapid ini kayaknya semuanya kena virus. Alhamdulillah sudah disuntik, ya. Taib. Masya Allah, Ibu. Ya, alhamdulillah, walaupun kita tidak bisa memastikan kita ini sehat seutuhnya, tapi setidak-tidaknya kita merasa sehat. Ada orang ibu saking takutnya sakit, itu rutin tiap tahun general check up. Ya, kemarin saya ketemu seseorang, dia cerita, anak saya sedang di general check up. Di mana ini? Penang, Malaysia. Katanya lebih murah di sana. Itu dari seujung rambut sampai seujung kaki, dalemannya itu juga semua diperiksa. Sampai ada alat dimasukin ke mulut ini, kemudian masuk sampai ke dalaman perut. Semuanya dicek, memastikan kesehatannya. Sedemikian rupa orang. Begitu kan? Kita katakan bahwa ya manusia itu kesehatannya tidak sempurna. Sehat mungkin organ dalamnya, belum tentu sehat organ luarnya. Ya kan Ibu? Pencernaannya bagus, tidak ada penyakit dalam, tapi sekalinya naik tangga ini tulang rasanya cenat-cenut. Begitu kan? Ini kulit, korengan, panuan, kudisan, kurapan. Begitu. Tidak ada kesempurnaan. Ya, kesehatan kita ini tidak sempurna. Ada yang penampilan fisiknya bagus, ternyata punya penyakit dalam. Nah, itu manusia, sehatnya bercampur dengan sakit. Yang sempurna itu adalah di surga. Itu sehat lahir batin, Bu. Ada orang sehat fisiknya, sehat organ dalamnya, tidak sehat hatinya. Tidak bisa tahan lihat teman itu semakin sukses. Tidak bisa tahan ketika lihat tetangga itu semakin sukses. Tetangga yang beli kulkas segede lemari, dia yang malah kepanasan, gitu ya. Kan rugi. Rugi. Fisiknya memang sehat tapi hatinya sakit. Na'udzubillah. Taib. Kita hidup di dunia ini alhamdulillah masih hidup. Apakah seenang-enang kita akan hidup? Apakah selama-lamanya kita akan hidup? Besok lusa mati. Hidup yang sempurna kekal abadi itu hanya ada di surga. Ada yang masih muda Ibu di sini? Muda semua, gitu ya. Muda, dalamannya muda Ustadz, gitu ya. Tapi jiwa muda dalam casing orang tua. Iya. Tidak bisa dibohongi ya, yang tua tetap saja tua ya. Kelihatannya muda juga kalau cucunya datang kan manggilnya Kai gitu. Tidak ada mbak, tante, nggak ada gitu.
tetap aja kai, nenek, kakek, gitu. Berarti sudah tua. Ya. Masa muda yang kekal abadi itu hanya ada di surga. Kita juga bernikmat-nikmat di dunia, alhamdulillah. Ya, tapi nikmat di dunia tidak sempurna. Tadi ya, yang enak-enak itu dihinggapi rasa jemu, rasa bosan, ya, dan demikian seterusnya. Hanya ada di surga yang kenikmatan itu tidak akan pernah bercampur dengan kesusahan. Apa yang bikin susah di surga, Ibu? Tidak ada. Hatinya ya sudah dihilangkan dari kesedihan, rasa takut. Di pembahasan kemarin kan sudah kita bahas ya. Fisiknya juga disempurnakan. Ya. Kemudian apa yang ada di sekitarnya juga disempurnakan. Yang pemandangan-pemandangan yang sedap dipandang mata itu selalu tersedia. Tidak ada tumpukan sampah, tidak ada jalan berlubang, gitu ya. Ada matahari enggak, Ibu? Di surga ada matahari? Hah? Tidak tahu. Iya, karena belum ke sana ya. Tapi ada penjelasannya, tidak ada matahari. Seperti apa modelnya? Gelap dong Ustaz. Ah, ini tidak bisa dibayang-bayang ya. Intinya dia tempat yang serba nikmat. Ya. Barakallahu fiikum. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi pada pengen ke surga, syarat masuk surga apa Bu diantaranya? Ya mati dulu. Mati. Kalau ibu pengen ke surga ya mati nanti. Barakallahu fikum. Bekal terbaik itu adalah takwa. Ketika Allah menjelaskan surga, Allah katakan uiddat lil muttaqin. Surga itu telah Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Iya. Kalau kepengennya semua juga kepengen. Ibu kalau tanya preman di jalan KTP-nya Islam, kalau ditanya pengen surga enggak? Pasti pengen. Orang-orang yang ditangkap mengedarkan uang palsu itu, kalau ditanya pengen surga tidak? Pasti jawabannya pengen surga. Uang mereka sekolahnya juga sekolah agama. Sampai dokter, sebentar lagi jadi guru besar di kampus Islam yang begitu besar di negeri ini. Tapi ya begitu kelakuannya. Kalau pengen surga, semua juga pengen surga. Tapi apa yang sudah kita buktikan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu pengen surga? Kan begitu. Seberapa serius kita di dalam menunaikan perkara-perkara yang wajib, seberapa sungguh-sungguh kita di dalam meninggalkan yang haram-haram. Minimal itu saja dulu. Seberapa serius kita menunaikan perkara yang wajib, seberapa sungguh-sungguh kita meninggalkan yang haram-haram. Minimal itu saja dulu. Jangan bicara dulu yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Yang wajib-wajib saja dulu. Coba dikoreksi. Sudah seperti apa kita menunaikan yang wajib? Bagaimana kemudian kita meninggalkan yang haram-haram? Karena minimal itu. Ketundukan, keislaman seorang hamba itu dengan meninggalkan yang haram, melaksanakan yang wajib. Itu modal minimal. Jadi kalau kemudian yang haram-haram masih kerap kali dikerjakan, bahkan dengan kesengajaan, bahkan yang haramnya itu bukan hanya sesuatu yang kaitannya dengan diri pribadi antara dia dengan Allah saja, tapi juga sudah melibatkan kezaliman kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita ingin surga?
Dosa itu macam-macam Ibu, dan juga bertingkat-tingkat. Ada dosa yang untuk diri sendiri, artinya dia mungkin sembunyi-sembunyi melakukan dosa. Dia tidak melibatkan siapapun dalam perbuatan dosanya dan tidak merugikan secara langsung dalam perbuatan dosanya. Nah, itu tidak lebih mengerikan dibandingkan dosa yang kemudian melibatkan banyak manusia, yang kemudian mendapatkan dampak buruk, pengaruh yang buruk dari perbuatan dosanya. Ya, sekarang kalau ngedarin uang palsu, ada berapa orang yang terzolimi? Ya Ibu, nanti bayar zakat pakai uang palsu. Kayak mana? Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Assalam. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas iman dan Islam, di atas amal yang saleh, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Ya, semoga juga Allah berikan kemudahan dan kekuatan kepada kita semua untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan, ma dhahara minha wa ma bathan, baik hal-hal yang kaitannya dengan perkara yang nampak ataupun yang tidak nampak. Semua yang haram-haram semoga Allah mudahkan. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjauhkannya sejauh-jauhnya dari dalam jiwa dan raga kita. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sepertinya sampai di sini saja Bu. Sudah mau jam 10. 10 menit lagi. Karena kalau kita bahas selanjutnya, saya asli lupa lagi. Iya, kepotong lagi, nanti tidak tuntas lagi. Ini ada 7 halaman. 7 halaman, 5 ayat. Baik, sisa waktu kita gunakan saja untuk sesi tanya jawab. Begitu Ibu ya. Jadi pelajaran surat Az-Zukhruf ayat 72 sampai 76 insyaallah kita bahas tahun depan ya. Tahun depan. Semoga Allah memanjangkan usia kita di atas keistiqomahan. Alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.